Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika al-karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Bapak jemaah Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah yang punya nilai begitu besar. Begitu pula setelah berjamaah kita lanjutkan dengan zikir pagi kita, zikir setelah subuh kita telah laksanakan semuanya, dan itu semua juga karena pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, dengan seyakin-yakinnya perlu kita yakini bahwa apapun yang kita buat pada hari ini tanpa izin Allah tidak mungkin akan terjadi. Dan kembali setelah kita melihat itu semuanya, bersyukur adalah satu hal yang memang harus kita buat di setiap saat. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ihim bi ihsan ila yaumil. Dan tak lupa kita senantiasa berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya untuk kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa istiqamah di dalam ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mulia, kita akan melanjutkan pengajian kita kemarin yang sudah sampai kepada bagaimana kita memberikan semangat, mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah juga memberikan contoh untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang sedang berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Dan kita pun sebagai umat pun juga sama, seperti itu adanya disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan semangat kepada mereka manakala kita ini ada dalam peperangan tersebut. Saat itu yang terjadi adalah betul-betul peperangan yang harus dibuat. Dalam Islam itu perang itu ada, bukan berarti untuk sembarangan perang. Perang itu ada dalam Islam adalah bagian daripada ajaran untuk mempertahankan diri manakala dalam dakwah kita terjadi satu halangan seperti itu adanya yang pernah kita lihat dalam sejarahnya. Maka di situ sebagai umat Islam, maka tidak ada yang namanya sikap untuk takut dalam berperang. Kita senantiasa
menghadapkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan pada saat perang Badar itu dah Allah Subhanahu wa taala Allah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama." Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada orang Islam pada saat itu. Kemudian pelajaran-pelajaran seperti ini adanya, sejarah-sejarah seperti ini adanya adalah bagian daripada caranya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita semuanya satu sikap yang sama. Kita sebagai seorang muslim tetap punya sikap yang sama di sepanjang zaman yang ada, manakala terjadi sesuatu yang memang harus kita buat seperti itu aja, kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kekuatan untuk berbuat yang sama. Bukan berarti sebagai orang Islam itu harus di mana-mana kita menciptakan suasana perang. Kalau tidak ada yang namanya kewajiban untuk berperang dalam suasana perang, ya nggak usah kita buat yang namanya suasana perang. Berperang sekarang menghadapi daripada yang namanya keadaan yang ada dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Nah, saat ini cukup banyak tantangan kita. Kebodohan bagian dari tantangan kita. Umat Islam ini belum cukup memahami dengan keislamannya. Masih terlalu banyak. Jangankan yang namanya keahlian dalam hal Islam lebih jauh. Masya Allah, luar biasa berapa. Dengan ibadah yang kita jalani setiap hari, kadang-kadang belum selesai masalah kita ini. Berapa banyak di antara kita yang sampai sekarang ini sudah ngurusi perkara yang kelihatannya seperti kecil misalnya. Seperti kecil, padahal besar. Kita semua yakin. Dengan seyakin-yakinnya itu bahwa kalau yang namanya orang sholat kemudian dia Fatihahnya tidak benar, ya, Fatihahnya tidak benar, ya boro-boro yang namanya kita ngomong diterima gitu loh. Wong bener aja enggak. Yang sudah benar itu berisiko diterima enggaknya diteliti dari sisi yang lebih lembut lagi. Dan sekarang boro-boro yang namanya keterima apa enggaknya, ini benar apa enggaknya dulu aja, kadang-kadang kita ini masih belum sampai kita berusaha untuk itu. Bahkan masih banyak di antara sekian miliar yang namanya mungkin barang sekian ratus juta atau sekian jutaan manusia muslim yang di Indonesia ini yang sekarang ngerasa pengen, ya Allah saya kok pengen beneri Fatihah saya itu jarang gitu. Sholat tiap hari kita buat. Ini tantangan para bapak saya bilang. Sholat tiap hari kita buat. Tapi di antara kita jarang yang pernah berpikir, ya Allah datang menghadap ke guru. Ya, Pak Guru saya kepengen belajar Fatihah gitu. Biar Fatihah saya bener itu jarang ketemu gitu. Jarang ketemu. Kalau santri kalau nggak dipaksa sama kiai buat ngaji juga mungkin barangkali kita nggak pernah buat itu. Padahal itu perkara yang memang wajib dibuat oleh kita sebagai seorang muslim. Takbir kita seperti apa? Bener enggaknya kalimat takbir kita? Kita suka-suka tertipu dengan yang namanya bahasa kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu sering menipu kita. Kita tertipu dengan kemurahan Allah. Ya, wong salah sidik gitu nggak apa-apa lah. Kadang-kadang seperti itu adanya. Wong takbir nggak bener ya, masuk Allah nggak tahu. Allah kan maha tahu. Fatihah salah dikit juga nggak masalah. Cuma gitu aja kok. Allah juga maha tahu. Kalau maksud saya itu adalah benar. Cuma kalau sekarang belum benar ya karena emang kita belum. Tapi permasalahan kita itu nggak belajar untuk itu belum pernah gitu loh. Sementara kalau kita sekarang pegang HP begitu adanya, kemudian kita nelpon ke teman kita tadi itu hanya kurang satu nomor saja nggak nyampe gitu loh. Ya cuma kurang satu nomor aja nggak apa-apalah. Ya, kurang satu nomor nggak nyampe.
Nah, kalau kita Fatihah kemudian kita kurang satu ayat, kadang-kadang masih nggak masalah, cuma kurang satu ayat aja gitu. Para bapak yang Allah Subhanahu wa taala, ini ketidakadilan kita. Luar biasa ini perkara. Bukan karena kurang guru, tapi kurang semangat kita dalam meneliti masalah yang penting kita jadikan tidak penting, dan masalah yang belum sampai waktunya dipentingkan udah kita kejar duluan gitu. Kenapa? Ada kepentingan yang lain gitu loh. Ini perlu diperhatikan. Ada kepentingan yang lain. Yang perlu kita perangi habis-habisan karena perang dengan yang namanya ketidakpedulian kita terhadap perkara yang penting yang sekarang kita tidak anggap sebagai perkara penting. Itu dulu aja. Mari coba kita buat gerakan bersama-sama. Jadi jangan yang namanya kiai kemudian ustaz suruh datang, tapi kita yang datang kepada kiai dalam rangka cuma satu, Ustaz saya pengen belajar Fatihah, saya pengen belajar Fatihah. Itu kalau nggak baca Quran semua juga nggak apa-apa, yang penting Fatihahnya bener dulu gitu loh. Para bapak kalau di pesantren itu mesti yang pernah nyantri puluhan tahun, belasan tahun diajarin Fatihah itu lama Pak, nggak cuma sebentar. Fatihah itu tanggung jawab siapa tuh? Tanggung jawab kita semuanya. Ini tantangan para bapak yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Tetap masalah ini bisa nggak bisa bukan urusan kita. Urusan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kalau memang kita sudah berusaha mencari, berusaha semaksimal mungkin, anggap dulu itu perkara paling penting dalam kehidupan kita. Salat itu penting, kita tahu. Bukan yang penting salat gitu loh. Salat itu penting. Bukan yang penting salat gitu. Nah, kalau kita sekarang ini sampai kepada yang namanya kalau salat itu penting, bukan yang penting salat, maka perkara-perkara yang harus kita buat dalam salat itu juga penting. Fatihah itu penting. Bukan yang penting Fatihah. Yang penting kan sudah baca Fatihah ya udahlah gitu. Bukan. Tapi Fatihah itu penting kita buat. Nah kalau kita belum bisa ngaji Fatihah begitu adanya, berangkat kita sekarang datang untuk ngaji kepada kiai, kepada ustadz, dan perhatikan kalimat kita, ngaji itu penting gitu. Bukan yang penting ngaji. Kalau kita bicara sering-sering kita yang penting ngaji, maka kita nggak pernah peduli kemana diri kita harus ngaji, di mana diri kita harus ngaji, kepada siapa anak kita harus ngaji. Nah itu berarti kalau kita bicara yang namanya yang penting ngaji, maka kita nggak peduli kepada siapa. Nah, tapi kalau kita bicara bahwa ngaji itu penting ya, karena emang ngaji itu penting, karena perkara penting ya jangan sampai main-main, kita perhatikan dulu. Para bapak yang bermaksud, ini peperangan yang harus kita buat, yang hari ini kita buat. Nah, kalau sewaktu-waktu kemudian terjadi sesuatu yang memang harus terjun turun tangan, kita korbankan diri kita, kita korbankan harta kita, karena memang untuk sesuatu yang besar tadi, ya kita nggak akan takut. Kita siap-siap saja. Bagaimana cita-cita Rasulullah Muhammad SAW saat itu, ya Allah, pengennya mereka Rasulullah SAW di dalam peperangan yang ada, nggak ada sedikit pun pengen yang namanya sesuatu selain daripada Allah. Tujuan utama itu. Tidak ada sedikit pun selain Allah. Boro-boro yang namanya kepengen merebut kekuasaan, kepengen nggak ada. Kenapa? Karena memang yang namanya kekuasaan itu adalah milik Allah, nggak perlu direbut. Kalau Allah mau ngasih ke siapa ada kok. Itu adalah programnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ada pada saat itu dalam mendakwahkan Islam, kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diajak kenal sama Allah, diajak mengabdi sama Allah, diajak tunduk sama Allah, saat itu kok nolak, ya berarti ada yang namanya usaha untuk bagaimana mereka itu tidak seperti itu adanya.
Bukan sampai mentok-mentoknya mereka ternyata memang harus menghalangi dakwah kita, menghalangi usaha kita. Ya nggak masalah, memang orang-orang musyrik seperti itu adanya. Jadi kalau namanya ada kepentingan yang lain, maka ada nanti pada akhirnya kita salah dalam meletakkan yang namanya siapa lawan kita, siapa kawan kita. Kalau karena Allah tidak ada yang lain, maka lawan kita hanya yang selain Allah. Lawan kita nggak ada lain kecuali yang melawan Allah. Saat itu terjadi. Makanya para sahabat-sahabat juga semua siap bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, keadaan pada saat itu luar biasa sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar pun turun tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memimpin perang yang ada. Enggak main-main para bapak, betul-betul tidak main-main. Beliau mengerahkan yang namanya pasukan, juga berjalan memimpin pasukan, mengajari yang namanya mereka berperang, turun juga nggak takut mati, benar-benar nggak takut mati. Wa fi Sahih Bukhari wa Muslim, kami juga telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga Muslim, an Ibnu Abbas, diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi qubbatih, dia sekarang ada di kubah beliau karena memang beliau pemimpin pasukan yang dilindungi juga oleh semua pasukan-pasukan yang lain. Di kubah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka ya Allah. Kami sekarang ini menuntut janjimu ya Allah. Kesediaanmu ya Allah, janjimu ya Allah untuk menolong kami semua. Allahumma ya Allah in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum. Kalau engkau kehendaki ya Allah, pasukan kami ini semuanya kemudian kalah. Kalau kamu kehendaki begitu keadaannya, maka engkau tidak akan disembah lagi ya Allah setelah hari ini. Kenapa? Lalu hari ini kita kalah semua gimana? Ini pada saat itu memang pas-pas banget. Kenapa? Pasukan Islam cuma itu doang. Umat Islam saat itu masih baru sedikit banget. Cuma itulah umat Islam. Nah kalau hari itu kalah, maka kebenaran nggak akan berkibar lagi. Setelah itu nggak ada lagi syariat Islam mau berkembang sampai sekarang. Coba kalau sampai saat itu memang kemudian pasukan umat Islam dalam perang Badar itu habis saat itu sudah, mereka semakin merajalela sampai sekarang. Tapi alhamdulillah dengan doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntutan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, luar biasa. Inni anshuduka 'ahdaka wa wa'daka Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum. Itu udah maksa banget itu. Pemaksaannya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya udah luar biasa. Wahai pol-polan sudah fa akhadha Abu Bakar radhiyallahu anhu biyadihi. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian memegang tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal hasbuka ya Rasulullah faqad alhahta ala rabbik. Udah ya Rasul, cukup ya Rasul, begitu. Faqad alhahta ala rabbik, sungguh benar-benar telah engkau memaksa dalam berdoa kepada Allah, kepada Tuhan engkau ya Allah. Udah, Masya Allah, luar biasa. Itu udah doa pamungkas yang pernah dibuat Rasulullah pada saat perang saat itu. Berarti udah pol-polan kok sampai ya Allah. Kalau sampai benar-benar sampai dikalahkan hari ini ya Allah, udah nggak akan disembah lagi ya Allah engkau setelah ini. Kenapa ya, mati semua, selesai di sini kalau begitu adanya. Saking maksanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah dipegang begitu sama Rasulullah, sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala beliau, kemudian beliau keluar, fa kharaja wa huwa yaqul, kemudian keluarlah beliau wa huwa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Itu beliau membaca surah Al-Qamar ayat 45 sampai 46 itu. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Maka akan dikalahkan tuh mereka. Mereka semua akan dikalahkan wa yuwalluna ad-dubur, dan mereka semua akan mundur. Bahkan yang namanya hari kiamat, nanti hari kiamat adalah janji Allah Subhanahu wa taala, janji yang Masya Allah luar biasa. Itu hari kiamat mesti akan terjadi nanti, lebih pedih, lebih dahsyat. Sa'atu adha wa amar. Dan hari kiamat itu adalah hari yang lebih dahsyat dan lebih pedih pada saat itu. Nanti yang lebih sakit, lebih susah di hari kiamat. Ini perang sekarang ini apa sih, masih kecil, belum ada apa-apanya ini. Karena dari yaum Badrin. Dalam satu riwayat terangan bahwa itu adalah ketika perang Badar seperti itu adanya. Perang antara umat Islam, perang besar yang dikenal dalam Islam, yang pernah dibuat Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa, musuhnya berapa ribu pada saat itu. Kita cuma punya sekian ratus orang, 313 loh. Masih gitu-gitunya. Nah, mereka ribuan. Kalau mau kita karena besarnya itu udah. Perang dulu kan, sekarang kan berbeda Pak. Kalau dulu perang ya benar-benar harus ketemu aja itu. Kalau sekarang kan nggak begitu. Kalau udah musuh seperti adanya, kumpul dengan kekuatan yang sampai bukan cuma 2-3 kali lipat, bahkan mungkin 10 kali lipat perang. Nggak logis, terus mesti kalah tadi itu. Makanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya pertolongan. Rasulnya nangis kepada Allah, Allahnya Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasul dan pasukannya. Sampaikan Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak usah takut, udah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Sesungguhnya ketika kamu melempar, ketika kamu mengayunkan pedang tadi, bukanlah kamu yang berbuat itu, tapi Allah lah yang berbuat itu. Nah, kalau sudah begitu adanya, ya sudah, namanya musuh Allah, silahkan aja lawan begitu. Ya Allah Subhanahu wa taala, dia yakini oleh para umat Islam saat itu. Meyakini dengan seyakin-yakinnya kalau saat itu mengandalkan kekuatan, mengandalkan yang namanya keahlian, kebisaan, kemampuan orang Islam pada saat itu, mesti kalah, udah begitu ada. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang kita tangisi, yang kita bela, pada saat itu Allah menolong kita umat Islam, ya sudah, bismillah. Semua dalam keadaan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perang Badar pada saat itu. Akhirnya menang. Ini kemenangan, melatih kepada yang namanya umat Islam itu. Umat Islam jangan berbicara masalah banyaknya orang, tapi latihlah bagaimana kemampuan yang namanya umat ini untuk mendekat kepada Zat yang memberi kemenangan. Dalam berperang ternyata bukan banyaknya pasukan berapa-apa. Bagaimana kualitas daripada yang namanya kita ini dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan daripada umat Islam itu ada pada yang namanya pertolongan Allah. Dalam hal apapun kita itu cuma satu aja, andalan kita umat Islam ini kalau kita beriman kepada Allah itu kekuatan Allah. Dalam semua sejarah yang ada,
Di saat jumlah umat Islam jauh lebih tinggi, misalnya saya itu sudah begitu aja, nyatanya pernah dikalahkan umat Islam. Karena apa? Sudah siap semua padahal umat Islam. Karena tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perang Uhud, perang-perang yang pernah dikalahkan, kita pelajari semuanya, dan mereka pun juga belajar semua sampai sekarang. Jadi kekalahan umat Islam itu bukan karena yang namanya jumlahnya, atau bukan karena memang tidak, enggak, tapi kualitas pada saat itu. Di dalam perang pun, dalam kehidupan berperang nyata sampai sekarang ini pun juga sama. Raihlah yang namanya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lain-lain. Pertolongan Allah yang akan memberikan yang namanya kemenangan. Dan katakan hanya pertolongan Allah. Jadi usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Itu harus. Sehingga kita berani mengatakan, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Mendapatkan Allah sama dengan mendapatkan segala-galanya. Kehilangan pertolongan Allah, ya udah kehilangan segala-galanya. Dalam hal perjuangan apapun sekarang kita pun juga sama. Kita berjuang untuk mendapatkan yang namanya kemenangan dalam kehidupan ini. Semua yang namanya menang kalah itu semuanya makhluk, yang buat adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena seperti itu adanya, maka jangan sampai kita kemudian lepas daripada yang namanya keterkaitan diri kita dengan Al-Khaliq, dengan pencipta semuanya. Panas, dingin, semua keadaan yang ada, yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, itu semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa buat. Dalam hal ini kita mesti kudu melihat keadaan yang ada seperti itu adanya. Maka pada saat perang jumlah yang sedikit banget dengan pasukannya seperti itu adanya, Allah tunjukkan. Allah tunjukkan. Kalau bicara masalah kesiapan, yang namanya kita belum ada kesiapan apa-apa saat itu. Di perang Badar itu Islam bukan siap untuk perang. Nggak ada kekuatan apa-apa umat Islam. Apalagi persenjataan juga nggak punya. Apa senjata umat Islam itu? Senjatanya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mereka masuk kepada yang namanya menuntut semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tunaikan semua janji yang Allah pernah buat. Allah tunaikan semuanya. Masya Allah, lawan yang seperti itu besarnya nggak ada artinya di hadapan Allah. Jemaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu terjadi kepada orang Islam, umat Islam ini. Kalau kita membenahi kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah Allah yang akan membantu kita. Tangan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga kita yang menerima informasi dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki kita yang melangkah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua elemen yang ada dalam tubuh kita yang kita pakai untuk menghadapi semua keadaan yang ada, dapat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau begitu adanya nggak akan susah. Makanya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai enggak. Kekuatan itu yang kita buat. Kemudian para bapak yang Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Muslim juga disampaikan, istaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah, thumma madda yadayhi faja'ala yahdifu rabbah yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat pada saat itu. Beliau keluar langsung menghadap kiblat,
Dia angkat tinggi-tinggi tangan beliau. Kemudian beliau langsung mengucapkan suara dengan suara lantang dan cukup keras. Beliau menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikan ya Allah apa yang telah kau janjikan kepadaku ya Allah. Allahumma ya Allah ati ma wa'adtani. Ya Allah berikan ya Allah apa yang telah kau janjikan kepadaku ya Allah. Allahumma in tahlik. Ya Allah kalau engkau merusak atau menghancurkan hadhil isabah min ahli Islam, dari yang namanya orang-orang yang dari ahli Islam pada saat ini, la tu'badu fil ard, maka tidak akan disembah lagi ya Allah kau di atas muka bumi ini. Famazala yahtifu bi rabbih madda yadayhi hatta saqata ridaahu. Terus beliau buat itu. Ini sejarahnya begitu adanya. Kalau sampai ya Allah kau hancurkan yang namanya pasukan Islam, umat Islam pada saat yang berjuang seperti yang kau kalahkan, kau hancurkan mereka, maka tidak ada lagi yang namanya orang di muka bumi ini yang akan menyembahmu. Itu ada. Doa seperti itu disampaikan Rasulullah. Kenapa? Karena memang jumlah mereka ya cuma itu-itunya. Sekarang udah berangkat semua ya Allah. Ini kalau sampai hari ini kami dihancurkan semua ya Allah. Terus siapa lagi setelah kami? Ya ini juga jangan salah letak ya. Jangan salah meletakkan gitu loh. Jangan salah meletakkan doa seperti itu adanya. Lagi bertengkar sama temannya juga begitu ada, sama temannya sendiri ngomong begitu. Emang temanmu bukan orang Islam begitu? Kalau sampai sekarang ini saya ini kalah ya Allah, enggak ada lagi yang mau nyembahmu ya Allah. Kalau kami kalahkan yang dikalahkan kami, yang mengalahkan kami, oh temannya Dewi gimana? Lagi musuhan sama temannya. Nah, ini meletakkan doa itu jangan seperti itu adanya. Salah letak gitu loh. Salah meletakkan yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Dan ini sejarah disampaikannya begini adanya karena apa? Itu membuktikan bahwa ini mentok-mentoknya doa Rasulullah pada saat itu. Tuntutan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ini udah maksimal, maka terus tarik tangannya oleh Rasul. Kenapa? Terus tangan diangkat tinggi-tinggi dan enggak turun sampai yang namanya saqataridau. Sampai itu jatuh tuh sorban beliau tadi itu. Tangan diangkat tinggi, tangan beliau diangkat tinggi-tinggi terus dan enggak berhenti-berhenti. Beliau berdiri madhab kiblat itu. Jangan Masya Allah luar biasa. Benar-benar minta kepada Allah, mentak udah ya Rasul. Udah nanya. Kau berdoa dalam memaksa Allah, merengek kepada Allah, sudah cukup ya Rasul, cukup ya Rasul. Rasakan sampai seperti itu adanya. Sorbannya juga sampai jatuh. Selendang yang dipasang biasanya itu beliau sampai jatuh. Hatta saqtaridau. Wa rawaina fi sahihaihima, dan kami juga meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Abdullah bin Abu Aufa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamih, pada sebagian hari-hari beliau, laqiya fi hal adu, dia bertemu dengan yang namanya musuh. Intazir hatta malatis syams, thumma qama fi nas, tunggu dulu ya udah sampai yang namanya matahari agak condong. Thumma qama fi nas, maka kemudian beliau menyampaikan kepada orang-orang pada saat itu, sahabat-sahabat yang lain pada saat itu. Kalau maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia,
La tatamannau liqa'al adu. La tatamannau liqa'al aduwi. Jangan kamu berharap, berkeinginan untuk bertemu dengan yang namanya musuh. Jangan berharap bertemu kepada musuh. Pengen ketemu musuh, pokoknya pengen ketemu musuh. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen menanamkan batiniah yang benar. Dalam berperang sekalipun itu jangan berpikir kepengen bertemu musuh gitu loh. Jadi sampai apalagi sampai membawa yang namanya kebencian yang dalam nanti kalau kamu tak njek loh kan begitu. Tapi bukan begitu. Dipasanglah yang namanya hubungan kepada Allah tadi itu wasallullahal afiyah loh. Wasallullahal afiyah, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala itu keselamatan, kesejahteraan yang kamu inginkan dan idam-idamkan. Jadi kalau ada musuh pun juga saya enggak dikalahkan, saya enggak dihancur, gitu aja. Jangan menggebu-gebu kepengen, woi saking nafsunya pengen segera, ayo cepetan sikat, baru gitu. Dikendalikan dengan yang namanya nafsu yang menggebu-gebu, tapi berfikirlah satu, yaitu mintalah kepada Allah sallallahu afiyah. Fa idza laqitumuhum, maka apabila kamu telah menemukan mereka semuanya ketemu, kok ternyata emang musuh datang begitu, musuh datang seperti itu adanya, fa idza laqitumuhum, maka fasbiru, maka bersabarlah kamu semuanya. Bersabarlah kamu semua dalam menghadapi musuh-musuh yang seperti itu adanya. Bersabarlah. Wa alamu, dan ketahuilah annal jannata tahta dhilhalis suyuf. Dalam kondisi berperang seperti ini adanya, kamu harus ketahui bahwa yang namanya surga itu adalah di bawah yang namanya ayunan pedang kalian semuanya. Jadi jangan takut gitu. Jangan takut menghadapi itu semua. Di balik yang namanya ayunan pedang yang kamu buat ini ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang memang betul-betul terjadi gitu loh. Dan bukan pengen menciptakan yang namanya kematian. Jangan orang semua dianggap musuh kemudian mau dibunuh semuanya terus sampai mati, kita sudah mati syahid yang begitu. Nah, bukan itu. Jangan kamu kepengen la tatamannau begitu. Jangan kamu berharap kepengen ketemu musuh. Tapi kalau ngadepi beneran ada musuh pun jangan takut. Kan di balik yang kamu buat dalam perjuangan seperti ini adanya, ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi selalu memberikan yang namanya menjaga-jaga jangan sampai kita tersesat dalam berpikir, tersesat dalam berpandangan. Dalam kondisi perang seperti itu juga. Tsumma qala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kemudian bersabda, minta dalam doanya, Allahumma munzilal kitab, Allahumma ya Allah, zat yang menurunkan kitab Al-Quran, ya Allah, zat yang menurunkan kitab Al-Quran, wa mujriyas sahab, zat yang menggerakkan daripada awan, yang menggerakkan awan, yang menurunkan kitab, menggerakkan awan, semua ini ada aturan dalam Al-Quran yang menurunkan Allah, ada perintah perang dalam Al-Quran yang menurunkan Allah. Begitu pula zat yang mujriyas sahab, zat yang menggerakkan daripada awan bergerak juga sama semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hazmal ahzab, begitu pula zat yang bisa memberikan kekalahan, mengalahkan daripada yang namanya pasukan. Ihzimhum ya Allah, ahzimhum, kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah, wansurna alaihim, dan berikan pertolongan kepada kami semua ya Allah untuk mengalahkan mereka. Jadi dulu yang namanya keyakinan, pasang keyakinan, menang kalah itu ada pada
ketentuan Allah. Menang kalah itu ada pada ketetapan Allah. Maka bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu indah dalam mengajarkan daripada kita semuanya. Minta kepada Allah, kalahkan ya Allah mereka ya Allah. Kalahkan mereka bukan dengan sulapan, tapi dengan apa? Unsurna alaihim. Tolonglah kami semua untuk bisa mengalahkan mereka. Nah, maka terjadi dalam perang itu pun pada akhirnya umat Islam mengalahkan mereka. Wa fi riwayatin dan satu riwayat Rasul juga berdoa, Allahumma ya Allah munzil kitab sari al-hisab. Ya Allah munzil kitab, zat yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran, sari al-hisab, zat yang maha cepat daripada perhitungannya. Ahzimil ahzab, kalahkanlah ya Allah mereka pasukan-pasukan tadi itu, tentara tadi itu. Allahumma ya Allah ahzimhum ya Allah, kalahkan ya Allah mereka. Allahumma ahzimhum, kalahkan mereka ya Allah. Wazalzilhum, dan yang namanya guncanglah mereka ya Allah, kacaukan mereka semua ya Allah. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua diturutin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dan para pasukan pada saat itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang ke-573, wa ra'ayna fi sahihaihima, kami juga telah meriwayatkan dari sahih Bukhari dan Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala sabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Ini suatu ketika pas perang Khaybar pun juga sama, diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Khaybar. Falamma ra'ahu, nah ketika ketika mereka semuanya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, maka mereka semua menyatakan, Muhammad wal khamis waraja'u il hasan il hisni, kan begitu, waraja'u il hisni. Nah, mereka sudah melihat ada datang Rasulullah dengan bawa tentara semua ke Khaybar tadi itu. Maka mereka semua langsung bikin pengumuman, "Hai, datang Muhammad, sudah datang Muhammad wal khamis." Pasukan Rasulullah SAW itu dibilang seperti al-khamis tadi itu, ya memang karena memang pasukan Rasulullah SAW itu dikenal bahwa punya strategi dalam perang itu semua sisi, semua arah itu sudah penuh dengan pasukan Rasulullah. Itu kelihatan mereka seperti itu adanya gitu loh. Dari depan pasukan ada, dari samping kanan ada, dari lambung kiri ada loh. Sampai seperti itu adanya. Bahkan mungkin mereka dari atas pun juga mereka lihat itu semuanya itu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pasukannya ya itu juga gitu. Ya mereka orang-orang yang melihatnya seperti itu adanya. Enggak tahu tuh siapa. Sono ada, belah sono ada. Nah, itulah yang dibuat oleh Rasulullah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Semua pasukan-pasukannya adalah pasukan-pasukan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat-malaikat tadi itu. Maka sampai Allah menyatakan wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama tadi. Datanglah mereka semua Khaybar. Masuklah kamu ke benteng, semua masuk ke benteng. Muhammad dengan pasukan segitu banyak di segala penjuru ada semua. Masuk. Farafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, kencang-kencang Rasulullah sampaikan. Khalibat Khaybar. Inna idza nazalna bi sa'ati qamin fasa sabahal muntarin. Masuk di Khaybar. Rusaklah yang namanya Khaybar. Ayo, lihat Khaybar akan rusak, hancur tu Khaybar. Inna idza nazalna bi sa'ati qamin. Inna idza nazalna bi sa'ati qamin fasa sabahal muntarin. Sungguhnya kami idza nazalna bi sa'ati qaumin, apabila kami telah turun di halaman satu kaum, fasa sabahal muntarin, maka yang terjadi adalah akan terjadi yang namanya kejelekan yang luar biasa, jelek-jeleknya daripada pagi yang ditemukan oleh orang-orang yang diberi peringatan tadi itu. Jadi ibaratnya apa, diberi peringatan, kamu kalau enggak awas loh. Kalau saya sudah masuk dalam satu wilayah orang begini adanya, yang ada adalah kejelekan yang sangat yang mesti akan kamu hadapi gitu. Maka mereka semua takut, Pak. Nggak berani. Kata Rasulullah SAW dengan para pasukannya pada saat itu. Wah, kena gertak mereka semua sudah. Jadi nggak perang yang banyak-banyak, nggak perlu harus banyak korban. Nah, akhirnya Rasulullah pun juga diberikan kemenangan. Dan banyak perang-perang dalam Islam itu yang seperti itu adanya. Banyak. Di antara kelihatan kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kesimpulan daripada semua perang-perang yang pernah dibuat Rasulullah itu adalah hampir semuanya menunjukkan bahwa perang-perang yang dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukan yang ada tadi itu karena apa? Mutlak, bukan karena besarnya pasukan, bukan karena mengandalkan yang teori perang semata, tapi apa? Karena pertolongan Allah, karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka semua perang juga dengan penuh adab, perang merasa berperang karena Allah, yang pengen dilihat adalah ridhonya Allah juga, makanya kemenangan mereka pun juga dibantu oleh Allah. Jadi kesimpulan orang-orang kafir saat itu pun juga menyimpulkan itu perkara, bahwa kemenangan orang Islam adalah karena pertolongan Allah. Maka sehingga mereka punya kesepakatan yang sangat sepakat, tangan mereka itu satu, kesepakatan mereka, jauhkan mereka dari Allah, buat mereka tidak disukai oleh Allah. Kalau begitu adanya, maka tidak ada pertolongan Allah. Ini program besarnya mereka adalah itu, sampai kapanpun itu. Dalam hal ini akan berjalan sampai kapanpun. Cara mereka adalah jauhkan mereka dari Allah, jauhkan mereka dari pertolongan Allah, sehingga apa? Dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Caranya bikin mereka dibenci oleh Allah. Maka yang dipakai adalah sekarang kesibukan-kesibukan yang menyibukkan yang namanya umat Islam dengan kesibukan-kesibukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kemaksiatan ada ketidaksukaan Allah. Maksiat itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sampai terjadi yang namanya kemaksiatan di situ, maka Allah nggak suka. Nah, kalau nggak suka, Allah nggak berikan pertolongan. Nah, dijauhkanlah yang namanya umat Islam daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak Pak, sekarang sudah banyak kita lihat. Dulu yang namanya orang-orang kita ini sibuk dengan yang namanya banyak pegang tasbih, zikir, begini, banyak begini, rajin gitu. Sekarang juga sama. Dari kecil sampai itu udah rajin begini pagi-pagi itu. Bangun pagi udah begini lagi. Gitu. Sibuk semuanya. Bukan melihat yang namanya kuasa Allah, bukan berhubungan baik dengan Allah, enggak sudah. Oh, Masya Allah. Maka ini para bapak yang SWT tetap kita akan pakai, tetap kita akan buat. Bagaimana kita menjadikan, mengajak kita, diri kita, anak kita, semua yang ada pada kita semuanya
kita ajak untuk mendekat kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita memancing pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apa daripada kita. Kita hanya butuh Allah, butuh Allah, butuh Allah. Sampai kapanpun kita enggak pernah tidak. Jangan pernah menyombongkan diri kita sedikit pun. Saat di hati kita muncul kesombongan karena ada aku kok gitu aja begitu, Allah lepaskan pertolongannya. Tapi saat yang namanya manusia tidak merasa tidak punya apa-apa, lemah keadaannya, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada mereka semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.